adik-adik semuanya, Shalom. Sungguh bersyukur kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali meskipun masih secara virtual. Tapi Kak Bunga sungguh bersyukur kita semua masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan kelima di 2021 ini. Sungguh besar penyertaan Tuhan atas kehidupan kita sehingga sampai saat ini kita masih hidup, kita masih bernafas, kita semua masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita semua tutup tangan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami telah memasuki hari yang baru, itu semua berkat anugerah-Mu saja ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan saat ini ya Bapa kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Kami ingin siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kami. Ya Bapa, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, semoga semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang akan melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memimpin dan memberkati agar kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memasuki di hari Minggu nih. Pastinya kehidupan kita selalu disertai Tuhan, oleh karena itu kita patut mengucap syukur karena masih ada matahari yang bersinar terang. Kita masih mendengar burung-burung yang berkicauan dan kita bisa menghirup bau bunga-bunga di padang. Kita angkat pujian ini, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk kita sama-sama puji Dia, kita katakan matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, kita sungguh bersyukur kita masih melihat semuanya yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Dan kita mengucap syukur kita pun masih ada sampai saat ini. Karena Allah begitu besar mengasihi kita semua. Nah itu dia judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Bahwa Allah mengasihi manusia, termasuk Kak Bunga, kalian semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, semuanya dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari kita mengangkat pujian untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita ingin semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mengangkat pujian untuk Bapa kita, Bapa Surgawi. Sama-sama kita mau puji Tuhan. Angkat pujian ini. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari
ulangi pujian ini sekali lagi ya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Adik-adik, sebelum kita mulai ceritanya, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, tiap hati kami masing-masing, buka hati kami ya Tuhan, buka telinga kami ya Tuhan. Apapun yang didengarkan pada hari ini, cerita-Mu yang akan didengarkan pada hari ini ya Tuhan, dapat menjadi berkat untuk kami semua ya Tuhan. Berkati mulut hamba ya Tuhan yang akan membagikan cerita-Mu ya Tuhan, biarlah ia berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai ceritanya, sebelum kakak ngomong-ngomong nih, kita simak video dulu ya adik-adik ya. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini firman Tuhan akan mengajar kita dan meminta kita merenungkan firman Tuhan bahwa Allah mengasihi manusia. Mari kita simak firman Tuhan melalui cerita dalam video ini yuk. Pada mulanya Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan, tetapi Allah melarang manusia memakan buahnya. Iblis yang menyerupai ular menipu manusia, merayu manusia untuk makan buahnya. Akibatnya manusia berdosa karena melanggar perintah Allah. Karena berdosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah. Manusia tidak bisa bertemu lagi dengan Allah karena manusia berdosa. Manusia yang kudus berada di surga, tetapi manusia yang berdosa dihukum, tempatnya di neraka. Dalam firman Tuhan, Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka sejak kecil kita sudah punya dosa. Sebab upah dosa ialah maut, terdapat dalam firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23. Itu artinya kita yang berdosa harus menerima hukuman mati. Tapi sekarang kita tidak perlu takut lagi, karena sudah ada yang menggantikan hukuman kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita.
Adik-adik, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan dosa. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 9. Dari video tadi adik-adik kita udah melihat ya bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia. Allah mencintai semua orang dan menghendaki semua orang untuk menjadi keluarganya. Adik-adik yuk kita lihat yuk kenapa kakak bilang kok Allah itu sangat mengasihi manusia. Kita buka ya di Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9. Kakak bacakan ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kakak kasih ayat lagi yang menyatakan bahwa Allah itu sangat mencintai manusia, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi dosa tuh menghalangi kita untuk menjadi anggota keluarga Allah. Alkitab menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Kakak pun juga berbuat dosa loh adik-adik. Nah kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah sadar gak kalau adik-adik tuh udah berbuat dosa ya? Nih misalnya adik-adik pernah melakukan sesuatu yang adik-adik tahu kalau itu salah. Seperti gak taat, seperti berbohong, seperti ngelawan orang tua dan lain-lain. Nah itu dinamakan dosa adik-adik. Adik-adik pernah gak ya berbuat seperti itu? Kalau kakak jujur nih, kakak pernah berbuat seperti itu. Nah hukuman atas dosa itu ialah dipisahkan dari selama-lamanya dari Allah dan surga. Jadi setiap orang yang berdosa itu tidak bisa masuk kerajaan surga dan tidak bisa bertemu dengan Allah. Hal itu dinamakan kematian rohani. Nah kita sama-sama ya buka ya di Roma 6 ayat 23. Coba kita buka ya di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah seperti tadi yang di video tadi kita tonton sama-sama adik-adik, bahwa karena Adam dan Hawa telah melakukan dosa sehingga ia diusir dari Taman Eden, sehingga Adam dan Hawa terpisah dari Allah dan surga itu. Jadi seperti itu adik-adik. Makanya kita selalu harus minta ampun. Nah, Yesus telah menanggung. Jadi Yesus telah menanggung hukuman ini, yaitu ialah dengan mati di kayu salib. Jadi setelah tadi yang kakak baca ayatnya itu, manusia telah berbuat dosa semuanya dan makanya udah kehilangan kemuliaannya, sehingga Tuhan Yesus mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Dan coba kita buka ya adik-adik ya di Roma 5 ayat 8. Kita buka di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi pada saat kita masih berdosa, Yesus telah mati, Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, keselamatan itu bukan pemberian yang cuma-cuma. Kita nggak dapat membeli keselamatan itu. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita selamat itu oleh iman gitu. Makanya jangan ada yang sombong. Jadi penebusan dosa itu tidak bisa dibayarkan oleh uang. Berapapun uang kamu, berapapun hasilnya itu, kita tidak dapat membeli keselamatan itu. Kita tidak dapat membeli pengampunan itu. Gitu. Jadi
apa kuncinya adik-adik supaya kita bisa hidup di surga? Siapa sih yang nggak mau masuk surga ketika pada akhirnya nanti? Siapa yang tidak mau hidup bersama alam, mendapatkan hidup yang kekal? Jadi kita harus memohon pengampunan atas dosa-dosa kita supaya kita bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, jadi adik-adik, kesimpulannya adalah oleh iman kepada Kristus dan pengorbanannya karena kita menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Bahwa kita menerima keselamatan dengan iman, bukan dengan perasaan kita. Terus makanya adik-adik tuh harus beriman. Selain itu kita harus bersyukur karena anugerah Tuhan, karena Tuhan telah baik gitu kan. Dan ceritakan kepada orang bahwa kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita supaya orang-orang lain tahu, oh iyalah Yesus itu sebagai juru selamat, satu-satunya jalan kehidupan. Jadi adik-adik harus cerita, oh Yesus udah jadi juru selamat aku dong, aku yakini aku bisa hidup di surga menjadi keluarganya. Dan yang terpenting adik-adik, kita udah diselamatkan, kita udah diselamatkan, tetapi jangan lupa kita diselamatkan juga harus beriman. Kita harus juga punya iman yang besar gitu ya. Iman yang besar tuh caranya gimana sih Kak? Nah, kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh dengan cara apa? Kita harus membaca Alkitab tiap hari, kita harus berdoa setiap hari, terus kita juga harus rajin ke gereja. Kalau pandemi udah selesai, kita bisa ke gereja adik-adik. Tapi karena kita pandemi belum selesai, harus rajin ikutin ibadah online. Ibadah online ini jangan males-malesan, jangan di tempat tidur nonton gitu kan dengan HP-nya. Tapi tidak, tetap duduk rapi gitu kan. Nah, terus harus taat pada perintah Allah. Adik-adik, kakak yakin kok anak-anak sekolah minggu BZ ini untuk Madya dan Pratamanya pasti udah hafal itu 10 perintah Allah. Nah, adik-adik udah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan dan apa yang enggak. Ingat loh adik-adik, kalau kita, adik-adik selalu ingat ya, kalau kita selalu berdoa, kalau kita berdosa berarti kita tidak bisa hidup dengan Allah, kita tidak bisa menjadi keluarganya Allah. Dan kalau kita nggak bisa menjadi keluarganya Allah, ketikanya akhirnya nanti kita dipanggil Allah, kita tidak bisa masuk surga adik-adik. Kalau nggak bisa masuk surga, jadi temennya apa adik? Iya, neraka. Kakak mah nggak mau masuk neraka. Kakak pingin menjadi adik dan adik-adik semua dan keluarga-keluarga kakak ingin menjadi anggota keluarga kerajaan Allah gitu adik-adik. Nah, tadi kakak tuh udah banyak sharing loh tentang ayat-ayat. Mudah-mudahan adik-adik hafal ya ayat-ayat itu, dan adik-adik bisa tuh nanti sambil iseng gitu ya, adik-adik buat di kertas karton, bisa jadi nanti pembatas Alkitab untuk ayat-ayat itu gitu. Oke adik-adik, sekarang kakak udah selesai ceritanya, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kita minta ampun sama Tuhan supaya kita bisa menjadi keluarganya Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat mendengarkan cerita-Mu dan hamba dapat menyelesaikan cerita-Mu Tuhan. Tuhan berkati hati kami masing-masing ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami setiap apa yang kami perbuat ya Tuhan. Jangan Tuhan jemu-jemu untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anggota keluarga-Mu dan penghuni kerajaan surga ya Tuhan. Berkati juga Tuhan, ampuni juga Tuhan dosa keluarga kami, dosa orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kembali. Engkau berkati ya Tuhan, apa yang Engkau sertai selalu ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan agar selalu menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih adik-adik udah telah mendengarkan cerita kakak. Adik-adik jaga kesehatan selalu, dadah.